Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kasih Setia Tuhan yang Berharga. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati penuh syukur atas kasih setiamu yang tidak ternilai harganya. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang kekal, yang tidak pernah berubah meskipun kami seringkali kilaf dan berdosa. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang memulihkan, yang mengangkat kami dari keterpurukan dan memberikan kami harapan yang baru. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam suka maupun duka, dalam terang maupun kegelapan. Tuhan, tolonglah bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan kasih setiamu yang berharga. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan banyak pergumulan, kita sebagai umat Tuhan dihibur oleh kasih setia Allah yang kekal dan tidak ternilai. Kasih setia ini bukan sekedar perasaan atau emosi belaka, melainkan sebuah komitmen yang teguh tentang Allah yang tidak tergoyahkan untuk mengasihi dan menyertai umatnya, bahkan ketika kita melakukan kesalahan dan berpaling darinya. Dalam renungan hari ini, kita akan belajar menyelami makna kasih setia Allah. Kasih setia Allah digambarkan dengan berbagai kata dalam Alkitab, seperti kasih sayang, kemurahan hati, kasih karunia, dan kesetiaan. Saudaraku, banyak orang menganggap remeh dan sepele segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat tidur nyenyak semalaman dan bangun pagi dengan kekuatan yang baru, badan dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakitan. Pergi pulang dari kantor atau dari sekolah dalam keadaan selamat. Semuanya itu dianggap sebagai hal yang biasa, sesuatu yang lumrah saja. Kita seringkali tidak menyadari ketika tubuh ini menjadi sehat, kita dapat bekerja dengan baik, semua usaha berjalan dengan lancar, rumah tangga adem ayem tentrem, anak-anak bertumbuh secara sehat, menjadi pintar. Itu semua adalah kasih setia Tuhan. Tidak datang atau terjadi dengan sendirinya. Mari kita baca Mazmur pasal 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudaraku, Mazmur pasal 36 ayat 8 bagaikan sumber air yang menyejukkan di tengah padang gurun kehidupan yang gersang. Dalam ayat ini, pemazmur Daud meluapkan kekagumannya atas kasih setia Allah yang begitu luar biasa. Kasih setia ini digambarkan sebagai sesuatu hal yang penting. Yang pertama, berharga. Kata betapa menunjukkan rasa takjub Daud akan nilai kasih setia Allah.
Tidak ada harta di dunia yang sebanding dengan kasih setia ini. Yang kedua, melindungi. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap Allah. Ini melambangkan kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang sempurna atas umat manusia. Yang ketiga, memberikan kelegaan. Kasih setia Allah bagaikan sumber air kehidupan yang memuaskan dahaga jiwa manusia. Orang-orang yang berlindung di bawahnya tidak akan kekurangan. Bagaimana kita dapat menerapkan Mazmur pasal 36 ayat 8 ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, renungkanlah kasih setia Allah. Luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Allah telah menunjukkan kasih setianya dalam hidup Anda semua. Ingatlah saat-saat ketika Dia menolong Anda di masa sulit, memberikan pengampunan dan memberkati Anda dengan segala kebaikannya itu. Yang kedua, bersyukurlah atas kasih setia Allah. Ucapkan syukur kepada Allah atas kasih setianya yang tidak ternilai itu. Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dalam suatu tindakan yang nyata dengan menaati perintah-perintah Tuhan dan hidup dalam kasih kebenaran Tuhan. Yang ketiga, berjalanlah dalam kasih setia Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kasih setia Allah dengan menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada orang lain. Marilah kita menjadi saluran kasih Allah bagi dunia yang ada di sekitar kita. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur pasal 36 ayat 8 adalah pengingat yang indah akan kasih setia Allah yang kekal dan tidak terhingga nilainya. Di tengah segala pergumulan hidup, marilah kita menemukan pengharapan dan juga kekuatan dalam kasih setianya yang sempurna itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini seringkali kita melihat banyak orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, hidup dalam kemapanan, berada di puncak karir, wajah tampan, wajah cantik, dan berperawakan bagus, seringkali berjalan dengan membusungkan dadanya. Merasa semua yang dimiliki adalah karena kesanggupan, karena kemampuan dia di diri sendiri. Ucapan syukur pun jarang keluar dari mulut mereka. Namun sesungguhnya yang terjadi, kita hidup bukan dengan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan manusia yang tidak sempurna ini. Mari kita baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, dalam Sakaria pasal 4 ayat 6 yang kita baca ini mengingatkan kita tentang kebenaran penting. Kita hidup bukan dengan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan manusia yang tidak sempurna ini. Ayat ini berbicara kepada Zerubabel sebagai gubernur yang memimpin pembangunan kembali bait suci di Yerusalem setelah pembuangan Babel. Zerubabel menghadapi tugas yang berat dan ia mungkin merasa tergoda untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun Tuhan memberi pesan yang sangat jelas. Bukan dengan kekuatan manusia,
melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Ini berarti bahwa keberhasilan kita dalam hidup tidak bergantung pada kemampuan atau usaha kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menerapkan Sakaria pasal 4 ayat 6 dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, akui kelemahan kita. Kita semua memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita tidak dapat mencapai segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, mintalah pertolongan Tuhan. Doa adalah cara penting untuk mengundang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mintalah Dia untuk memberi Anda kekuatan, memberi hikmat dan bimbingan yang Anda butuhkan. Yang ketiga, percayalah pada janji Tuhan. Tuhan setia, Dia akan selalu memenuhi janjinya. Percayalah bahwa Dia akan bekerja dalam hidup Anda, bahkan ketika segala sesuatunya tampak sulit. Yang keempat, bergantunglah pada Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Dia dapat membantu Anda mengatasi rintangan apapun dan mencapai tujuan Anda. Saudaraku, ketika kita hidup dengan mengandalkan Roh Kudus, kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Ini berarti bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan-Nya. Hari ini kita diingatkan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Semua pencapaian kita itu adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudaraku, belajarlah untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Apabila tubuh kita tampak sehat dan bugar, bukanlah semata-mata karena kita pandai menjaga diri dan mengatur pola makan, pola hidup kita. Kalau rumah tangga kita tampak bahagia sekarang ini, dan usaha kita semua berjalan dengan lancar, itu juga bukan karena kuat gagah kita, karena kehebatan kita. Tanpa Tuhan beserta, kita tidak akan mampu sendiri dan semuanya tidak akan pernah terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengerti dan pahamilah bahwa keselamatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, kenyamanan, dan keberhasilan hidup yang sejati tidak dapat kita temukan di luar Tuhan. Sekalipun kita pergi ke negara manapun di belahan bumi ini, semuanya itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Pemazmur mengerti benar bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya kasih setia Allah adalah harta yang tidak ternilai yang tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan menyelami makna kasih setianya dan menerima dengan iman kita dapat mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan pengharapan yang baru. Bahkan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan sekalipun. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur dan hormat.
kami mengakui bahwa Engkaulah sumber segala-galanya. Langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu yang tidak ternilai. Kasih-Mu yang mengantarkan kami melalui suka dan duka, yang mengangkat kami saat terjatuh, dan yang senantiasa menuntun kami di jalan yang benar. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanyalah debu di hadapan-Mu. Kami lemah dan terbatas, namun Engkaulah Tuhan, kekuatan dan sumber pengharapan kami yang sesungguhnya. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk bersandar sepenuhnya kepadamu. Bantulah kami untuk senantiasa ingat bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Mampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh iman dan keyakinan kepadamu. Tolonglah kami untuk selalu hidup dalam kasih dan ketaatan kepadamu. Jadikanlah kami sebagai alat-alat-Mu untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu. Yang sedang menderita sakit, Engkau akan menjamah dan menyembuhkannya. Yang mengalami beban berat atas berbagai persoalan dan tantangan kehidupan, Engkau akan memberkati dan memberikan kelegaan. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan pada kami semua yang hidup dalam kasih dan kesetiaan dalam kebenaran-Mu. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka
diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.